Nah, saya ingin memberikan jawaban pungkas dulu. Ain itu ada. Karena orang, tidak semua orang, karena orang mendapatkan kekuatan yang lebih dari Allah, dengan penglihatannya dia bisa mencederai orang lain. Bahkan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya ain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas berdasarkan pertanyaan dari subscriber setia pengajian pesantren, yaitu tentang ain atau mata, bahaya pandangan mata. Jadi yang rame di internet itu katanya orang tidak boleh posting yang bahaya karena yang memposting itu bisa kena ain. Nah, sesungguhnya ain itu bagaimana, ada atau tidak, kalau ada bagaimana. Nah, saya ingin memberikan jawaban pungkas dulu. Ain itu ada. Saya ingin mengutip ayat Al-Quranul Karim dan ada beberapa hadis yang sudah saya kumpulkan, terutama dari hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Kalau tentang ayat Al-Quran yang membahas tentang ain, itu surat Al-Qalam ayat 51, saya akan menggunakan tafsir Ibnu Katsir. Ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, yang menolak risalah dan dakwah Nabi, yang menolak Islam, itu hampir saja menggelincirkan, membuat Nabi tergelincir, hampir saja, layu selikunaka, hampir saja membuat Nabi tergelincir dengan apa? Biabsorihim, dengan pandangan mata ain mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan itu kepada Kanjeng Nabi lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Az-dzikra di sini adalah Al-Qur'an. Wa yaquluna innahu lamajnun, dan orang-orang kafir itu ketika kemudian mendengarkan Al-Qur'an itu malah justru menuduh Kanjeng Nabi sungguh dia adalah Kanjeng Nabi. Yang dimaksud adalah orang yang gila, benar-benar gila. Ada lam takkidnya, lamajnun. Nah, Ibnu Katsir memberikan penafsiran, Ibnu Katsir memberikan makna tentang biabsorihim. Absor itu kan basor, basor itu penglihatan. Ya, basiroh, tapi basiroh itu penglihatan yang lebih ke hati, bukan penglihatan yang lebih ke fisik. Makna lain dari basiroh atau dari kata-kata basoro itu melihat. Nah, bi absarihim ay ya'inunaka bi absarihim bi makna yahsudunaka li bughdihim iyyaka laula wiqayatullah laka wa himayati iyyaka minhum wa fi hadhil ayah dalil ala annal aina isobatha wa ta'thiru haqqum bi amrillah. Ibnu Katsir menegaskan dengan ayat ini, ain itu ada sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ayat 51 surat Al-Qalam memang menggunakan kata absor. Ya. Tapi yang dimaksud orang-orang kafir itu dengan kekuatan ain mereka itu berusaha untuk mencelakai Kanjeng Nabi. Nah, jadi ain itu karena orang, tidak semua orang, karena orang mendapatkan kekuatan yang lebih dari Allah, dengan penglihatannya dia bisa mencederai orang lain. Bahaya. Tapi tidak semua orang. Ya, kadang-kadang orang yang punya itu nggak menyadari juga. Diberi kekuatan seperti itu, kadang dia tidak menyadari. Misalkan, jadi karena dua hal, takjub karena kekaguman kepada satu objek, atau karena kedengkian. Nah, kalau ayat 51 surat Al-Qalam karena kedengkian, karena hasutnya, iri dengkinya orang-orang kafir kepada Kanjeng Nabi. Tapi penyakit ain itu bisa terkena atau mengenai orang karena ada orang lain yang punya kekuatan ain dan itu kagum kepada orang itu atau kepada objek. Ya. Nah, misalkan yang tadi saya mau sampaikan, kadang orangnya tidak menyadari kalau dia punya kekuatan. Misalkan ada anak kecil yang lucu, ya, kayak Barbie. Tapi begitu orang tadi itu kagum, senang melihat dengan anak kecil yang lucu tadi itu, berpisah, anak itu tiba-tiba sakit. Ya. Kan sering kita mendengar ada orang yang sakit, diobati apa saja, nggak sembuh. Dokter yang spesialis, sampai ke dokter yang terkun, ya, dokter yang nyambi dukun, sampai dokter yang mengaku-ngaku, itu nggak mempan semua, nggak bisa sembuh. Obat segala macam obat. Tapi bukan sihir. Karena diobati pakai obat anti sihir juga nggak sembuh. Nah, sangat mungkin itu karena ain. Kekuatannya memang luar biasa. Misalkan kita punya bunga yang indah, dilihat oleh orang yang punya kekuatan ain tadi itu, bisa layu langsung, bisa mungkin langsung protol. Ya, kita punya mobil yang bagus, ya, tidak cuman elektrik, tetapi bisa terbang, kagum, bisa saja langsung rusak. Kita kan selalu berdoa. Kanjeng Nabi memberikan resep bagaimana supaya kita bisa terhindar dari ain. Kita kan selalu berdoa di dalam setiap saat. Saya akan baca doa yang sering kita baca itu tentang dihindarkan dari penyakit atau ancaman bahaya dari ain. Masih ingat enggak? Doa yang kita baca sebentar. Di Wirdul Latif atau di Rotib ya? Mungkin di Wirdul Latif ya. Sebentar. Artinya kita ini dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk selalu berlindung dari bahaya ain. Subhanallah, kalau dicari nggak ketemu. Allahumma inni a'udzubika. Atau di doa ratib. Doa ratib ya. Yang mana? Yang bunyinya seperti apa?
Ya betul. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ain wa di'baghina min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Seingat saya, doa ini selalu kita baca setelah pada sholat, sering kita baca, apalagi kalau sedang membaca rotib. Itu artinya adalah supaya kita ini berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam hal yang bisa mencelakai dan mencederai kita. Ya. Wadi ainin, dan yang memiliki kekuatan ain yang negatif. Saudara-saudara sekalian, jadi dengan demikian kita harus yakin ain itu ada. Tapi kita tidak perlu takut karena kita bisa melindungi diri kita dengan berdoa agar kita dihindarkan dari bahaya ain. Ya. Bahkan di dalam hadis Kanjeng Nabi bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Ain itu hak, ada, benar. Bahkan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ya ain itu. Ya. Oleh karena itu, satu, Kanjeng Nabi menyarankan kalau kita melihat orang lain takjub, maka kemudian kita diminta untuk berdoa agar supaya kekaguman terhadap objek itu berkah, membawa berkah. Ya, kita doakan. Misalkan kita lihat ada anak kecil yang lucu, kita doakan supaya jadi anak soleh. Jangan cuma sekedar kagum, siapa tahu kita ini punya kekuatan aib. Nah, sebagian ulama malah menjelaskan antara lain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ain itu bisa saja menembus orang yang tidak ketemu secara fisik. Ya. Nah, itu biasanya kalau negatif, ini seperti energi negatif. Ya. Misalkan ada dua orang yang bermusuhan, A dan B. A ini punya kekuatan ain. Bisa saja tanpa harus ketemu B, dia menyerang dengan kekuatan ainnya itu kepada B. Jahat sekali. Jadi ada dua hal. Bisa karena kekaguman, bisa karena dengki, iri. Nah, satu dengan mendoakan barokah. Yang kedua, Rasulullah SAW itu memberikan anjuran agar supaya kita meruqyah. Kalau ada yang kena ain supaya diruqyah. Nah, ruqyah yang pernah kita pelajari yaitu seperti yang peristiwa yang terjadi sahabat yang diutus Nabi kemudian menemukan kepala suku yang sakit, yaitu dengan surat Al-Fatihah. Jadi geger tentang ruqyah itu sebetulnya dibaca Fatihah. Yang membedakan itu yang membaca. Kalau Fatihahnya sama, dibaca orang khusus menjadi khusus. Kita baca ya biasa-biasa saja. Ya. Gitu. Jadi kalau ada orang berdoa dikabulkan, lalu kita berdoa tidak pernah dikabulkan, jangan salahkan doanya. Ya. Itu karena the singer, not the song. Dalam konteks ucapan yang manjur, ya. Dalam konteks doa yang dikabulkan, yang lebih mujarab, yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, yang terakhir, Rasulullah SAW sendiri itu berdoa untuk kedua cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, pemimpin pemuda di surga.
dengan mendoakan bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin. Kanjeng Nabi itu juga tidak hanya sekedar mendoakan kedua cucunya dari segala kejahatan yang akan mencelakai, mengganggu dan merugikan kedua cucunya, tetapi secara spesifik juga menyebutkan min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, yaitu orang yang punya kekuatan mata yang dengki, yang iri. Mudah-mudahan itu konteksnya tentang ada dan tidaknya. Sekarang bagaimana tentang pertanyaan kalau kita nge-share foto ya di medsos? Ya kalau pertama tahadduts binikmatillah, yang kedua ya diniati, didoakan sambil berdoa agar supaya apa yang kita, misalkan kita baru saja beli sepeda motor itu, terus pamer kepada teman-temannya di foto, wah, sepeda motor baru. Tapi jangan lupa untuk berdoa agar tidak terkena ain. Kalau terkena ain, begitu ada yang baca medsos, Anda sepeda motornya keluaran tahun 2030, wah dia kagum, wah, bisa saja langsung macet, nggak bisa dipakai. Ya. Makanya kalau kita punya barang bagus yang baru, itu sebaiknya kita sodako agar supaya selamat, ya, termasuk selamat dari ain orang-orang jahat itu, ya, yang iri, yang dengki dan macam-macam. Silahkan mau nge-share di medsos apapun, tapi kalau itu yang berisi hal-hal yang objek yang bisa membuat orang iri, yang bisa membuat orang itu kagum dan khawatir akan terkena ain, maka ya berdoa supaya jangan sampai terkena ain. Nah, doa yang kita baca setiap baca rotib, setiap selesai sholat fardu, lebih sering saya baca itu sebetulnya. Ya, min syarri kulli syarrin, apa namanya? Lupa lagi kalau pas begini. Masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita bahas pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.